Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baiklah, kita ketemu lagi. Masih kita bahas tentang konsep bangun ruang ya. Kali ini kita akan bahas tentang jarak titik ke bidang. Ini adalah part ketiga, masih bersama Ibu. Baiklah, simak videonya baik-baik ya. Jangan lupa, sebelum kita bahas materi ini, baiknya kita ucapkan basmalah sama-sama ya. Semoga kita selalu dimudahkan segala urusan kita. Ini dia, sekarang kita mulai dengan konsep jarak titik ke bidang. Kita mulai dengan jika ada titik P dan ada bidang V, maka bagaimana sih yang disebut dengan jarak dari P ke bidang V? Kita lihat definisinya. Ini dia. Jadi definisinya, jarak antara P ke bidang V adalah panjang ruas garis tegak lurus dari P ke bidang V. Ini dia garisnya. Nah, catatan yang penting adalah garis yang mewakili jarak tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Ingat ya, harus tegak lurus dengan bidang. Nah, yang ketiga, jadi konsep jaraknya bagaimana? Jaraknya adalah proyeksi P pada bidang V. Kalau kita gambarkan, ini dia garisnya. Nah, ini yang disebut dengan jarak titik P ke bidang V. Nah, ini dia. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh. Contoh yang pertama, Ibu ambilkan dari bangun ruang balok ya. Kenapa Ibu pilih balok? Karena untuk memudahkan pada saat nanti kita pahami ada jarak titik ke bidang tertentu. Ini dia contohnya. Nah, kita perhatikan dulu baloknya. Ada balok A, B, C, D, F, G, H. Panjang AB 12 cm, panjang BC 5 cm, dan yang terakhir panjang CG 6 cm. Bagaimana soalnya? Ini dia. Soalnya adalah perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Tentukan jarak yang pertama A terhadap bidang B, C, G, F. Yang kedua A terhadap bidang C, D, H, G. Yang ketiga jarak A terhadap bidang E, F, G, H. Ibu ingatkan, ini adalah catatan pentingnya. Masih ingat kita tentang konsep jarak titik ke bidang? Iya, jarak titik ke bidang adalah ruas garis yang tegak lurus dari P ke bidang tersebut. Oke, berdasar konsep itu, kita lihat jawaban yang pertama. Proyeksi A terhadap bidang BCGF adalah titik B. Artinya, jarak dari A ke bidang BCGF adalah garis AB. Karena garis AB tegak lurus dengan bidang BCGF. Garis AB sendiri panjangnya adalah 12 cm. Baik, kita lihat jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua adalah jarak titik A terhadap bidang C, D, H, G. Ini dia jawabannya. Proyeksi A terhadap bidang C, D, H, G adalah titik D. Lihat baik-baik gambarnya. Ya, berdasar itu maka jarak A ke bidang CDHG adalah ruas garis AD.
kita tahu ruas garis AD sejajar dengan BC, panjangnya adalah 5 cm. Itu untuk yang kedua. Yang terakhir, pertanyaannya adalah A terhadap bidang EFGH. Kita lihat gambarnya. Proyeksi A terhadap bidang EFGH adalah titik E. Jadi, jarak A ke bidang EFGH adalah ruas garis AE. Berapa panjangnya? Karena ruas garis AE sejajar dengan CG, maka panjangnya adalah 6 cm. Sekarang Ibu berikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua dari bangun ruang kubus. Soalnya adalah sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak titik E terhadap bidang AFH. Ya, Ibu bantu jawabannya. Pertama kita buat dulu bangun ruangnya ya, kubus ABCDEFGH, lengkapi titiknya. Baik, langkah yang pertama kita buat bidang AFH. Ini dia bidangnya. Baik, kalau sudah. Nah, langkah yang kedua, perhatikan baik-baik ruas garis EF dan EH sama-sama berupa rusuk. Berarti panjangnya sama ya. Maka proyeksi E terhadap garis FH, nanti kita misalkan titiknya namanya titik R ya, pasti akan jatuh tepat di tengah-tengah garis FH. Kenapa demikian? Karena tadi sudah kita bahas EF dengan EH panjangnya sama-sama 10 cm. Nah, ini dia E terhadap FH namanya titik R, tepat di tengah-tengah garis FH. Oke, langkah yang ketiga, maka proyeksi E terhadap bidang AFH akan jatuh ke garis AR. AR itu adalah tengah-tengah dari bidang AFH ya. Nah, nanti kita lihat E akan jatuh ke tengah-tengah garis AR. Ini dia AR-nya. Oke. Nah, yang terakhir, jarak E ke garis AR itu yang akan nanti kita hitung panjangnya. Yang mana garisnya? Oke, berdasar konsep jarak tadi, jarak dari titik ke bidang harus tepat tegak lurus. Oke, tidak ada 1-2 sisi atau garis yang lain, hanya ada satu karena tepat tegak lurus. Misalnya kita sebut titiknya adalah titik Q. Ini dia titiknya. Nah, kita lihat untuk memudahkan perhitungan, ada segitiga yang terbentuk. Segitiganya segitiga siku-siku, segitiga AER. Oke, sudah kita perhatikan baik-baik. Segitiga AR ini adalah segitiga siku-sikunya di E. Nah, sekarang kita bahas ke perhitungannya ya. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, ini kita gambarkan ulang kubus yang tadi, dilengkapi dengan bidang AFH, dilengkapi dengan titik
Oke, dilengkapi pula dengan garis dari E ke bidang AFH. Nah, kita lihat tadi segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku A, E, R. Kita pisahkan gambarnya segitiga di luar. Nah, ini dia segitiganya. Segitiga AER adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di E. Baik, kita lengkapi dengan titiknya. Nah, lalu kita lengkapi pula dengan panjangnya. Kita tahu panjang A ke E adalah panjang rusuk 10 cm. Dari E ke R adalah setengah dari diagonal sisi. Berarti 5/2 ya. Nah, langkah yang pertama yang akan kita hitung adalah panjang AR. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan aturan Pythagoras. Oke, berarti kita akan menentukan sisi miring dari AR. Ini dia perhitungannya. AR kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ER kuadrat. Baik, sesudah kita hitung, ternyata panjang AR adalah 5/6 cm. Nah, sebetulnya kita mau menghitung apa sih? Kita mau menghitung panjang E ke Q. Baik, sesudah kita lihat, ternyata kita bisa menghitung E ke Q menggunakan seperti yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga. Masih ingat? Nah, kita lihat baik-baik. Ada segitiga AER. Oke, kita bandingkan. Segitiga AER yang pertama adalah dengan alas ER dan tingginya AE. Segitiga yang kedua masih segitiga AER tapi dengan alas AR dan tingginya EQ. Baik, sudah kita substitusikan ke rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kita substitusikan panjang yang diketahui. Ada panjang ER 5/2, panjang AE 10 cm, panjang AR 5/6, dan yang akan kita tentukan adalah panjang EQ. Ini dia perhitungannya. Panjang EQ ternyata 10/3/3 cm. Bagaimana cara mendapatkannya? Sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya. Sambil kita belajar lagi, coba kalian hitung ulang sampai nanti kita dapatkan EQ ternyata panjangnya 10/3/3 cm. Baiklah, ternyata mudah ya. Ini adalah jarak titik A ke bidang AFH ternyata adalah 10/3/3 cm. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata sudah kita bahas ya. Tadi sudah kita bahas tentang jarak titik ke bidang. Mulai kita belajar tentang konsepnya, lalu dengan contohnya. Semoga kalian paham yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, untuk lebih memahaminya, kalian simak video-video yang lain. Kalian pelajari materi dari buku yang sudah Ibu berikan. Dan kalian bisa gali informasi lain di sumber yang lain juga. Oke, sampai bertemu pada bagian selanjutnya. Selamat belajar, happy watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.